Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Okta, Darafa Afifa, Mia Khairunnisa, Rizky Widianingrum, dan saya sendiri Bagus Suara. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerbitan obligasi hijau dan biaya modal perusahaan. Di sini adalah terbelakang penelitian. Yang pertamanya itu ada dampak sosial positif investasi berkelanjutan. Jadi maksud dari sini tuh investasi berkelanjutan menghasilkan dampak sosial positif dengan membuat perusahaan lebih hijau dan mengalihkan investasi nyata ke perusahaan hijau. Menurut Lubos, Pastor dan kawan-kawan 2020. Lalu yang kedua itu obligasi hijau adalah instrumen paling populer karena kemampuan dan keamanannya yang diperdagangkan secara publik. Ada perdebatan menarik tentang bisnis obligasi hijau. Pendukung untuk penerbitan obligasi hijau meletakkan dasar mereka dalam apa yang bisa diuntungkan oleh perusahaan dari pembiayaan hijau. Lalu yang ketiganya ini menempatkan label hijau pada obligasi koperasi. Perusahaan mengirimkan sinyal yang kuat dari komitmen mereka terhadap lingkungan kepada investor. Adapun biaya terkait dengan investasi hijau yang pada akhirnya mempengaruhi biaya pembayaran proyek tersebut. Lalu penelitian ini mempelajari pengaruh investasi hijau pada biaya modal perusahaan. Dan juga masalah lingkungan menyebabkan biaya pembiayaan ini utang yang lebih tinggi dan peringkat kreditnya itu lebih rendah. Praktik lindungan yang aktif menurunkan biaya penerbitan hutang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan dan mengurangi biaya modal? Yang kedua, apakah penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham dan mengurangi biaya modal? Yang ketiga, apakah penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan dan mengurangi biaya modal? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis dampak penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi asimetri informasi perusahaan dan mengurangi biaya modal. Yang kedua, untuk menganalisis dampak penerbitan obligasi hijau dapat meningkatkan likuiditas saham dan mengurangi biaya modal. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan dan mengurangi biaya modal. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan studi perbandingan penelitian selanjutnya mengenai dampak penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif perlindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai pedoman dalam menyelidiki dampak penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif perlindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan tinjauan pustaka. Green Theory dari materi ini adalah manajemen keuangan. Menurut Wijaya tahun 2017, menyatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Sedangkan menurut Prasetyo tahun 2017, manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Kalau selanjutnya middle range theory, di sini terdapat investasi. Menurut Jogianto tahun 2010, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Kemudian obligasi, menurut Rudianto tahun 2012, adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki tanggal jatuh tempo. Kemudian obligasi hijau atau the climate bonds initiative adalah proyek dan obligasi hijau yang memiliki manfaat lingkungan dan atau iklim positif. Kemudian biaya modal perusahaan. Menurut Imade Sudana tahun 2013, tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal. Jumlahnya tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan
untuk membiayai investasi khususnya yang bersifat jangka panjang. Tinjauan pustaka selanjutnya applied theory. Di sini terdapat asimetris informasi menurut Suwarjono tahun 2014, di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Kemudian likuiditas saham, menurut Hendy MF tahun 2008, kemudahan dalam menjual atau menukarkan suatu aset menjadi uang kas, menunjukkan kemudahan perdagangan saham di bursa efek mudah untuk dijual maupun dibeli. Kemudian risiko perusahaan, menurut Hanafi tahun 2006, bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Pasar obligasi hijau di Cina. European Investment Bank atau EIB berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia untuk mendanai proyek energi terbarukan pada tahun 2007. Obligasi hijau diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Konsep obligasi hijau secara resmi diperkenalkan di Cina pada tahun 2016. Meskipun demikian, sektor ini terus tumbuh pesat, yang sebagian karena inisiatif pemerintah untuk mendorong lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan tujuan lingkungan dan mempromosikan transformasi dan peningkatan struktur ekonomi. Pasar obligasi hijau Cina telah berkembang pesat. Fraksi penerbitan obligasi korporasi non-keuangan di Cina relatif tinggi, oleh karena tingginya proporsi obligasi hijau yang diterbitkan oleh perusahaan non-keuangan menunjukkan bahwa pasar obligasi hijau di Cina menjalankan misi hijau secara lebih langsung. Oleh karena itu, lebih penting untuk melakukan penelitian di Cina pasar obligasi hijau skala besar. Selanjutnya, Senidara Afifah NIM 037 akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Yang pertama, hubungan terbalik antara asimetri informasi dan biaya modal telah lama diperiksa oleh karya-karya sebelumnya. Misalnya pada penelitian Berlian dan Veracia pada tahun 1991, juga Esley dan O'Hara pada tahun 2004, dan juga penelitian dia DKK pada tahun 2013. Secara teoritis dan empiris, studi ini menunjukkan bahwa biaya modal yang lebih tinggi sebagian disebabkan oleh asimetri informasi. Maka menghasilkan hipotesis pertama, yaitu penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan dan mengurangi biaya modal. Lalu selanjutnya, menurut Tang dan Zhang pada tahun 2018 mengamati bahwa likuiditas pasar saham membaik setelah menerbitkannya obligasi hijau. Penelitian ini didukung oleh penelitian Berlian dan Veracia pada tahun 1991 yang menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan dapat menurun karena meningkatnya likuiditas sekuritasnya. Maka menghasilkan hipotesis 2, yaitu penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham dan mengurangi biaya modal. Lalu selanjutnya, menurut Flamer pada tahun 2020 berpendapat bahwa penerbitan obligasi hijau memberikan sinyal kepada pasar saham bahwa komitmen perusahaan terhadap lingkungan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi resiko lingkungan yang dirasakan oleh perusahaan karena proyek hijau dan rencana keberlanjutan internal mereka telah diverifikasi oleh pihak ketiga. Biaya modal secara alami akan lebih rendah dengan resiko yang dirasakan. Lebih rendah karena bagian penting dari biaya modal adalah kompensasi resiko. Maka menghasilkan hipotesis ketiga, yaitu penerbitan obligasi hijau menurunkan resiko yang dirasakan dan mengurangi biaya modal. Selanjutnya, terdapat paradigma penelitian. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diteliti, diantaranya variabel independen yaitu obligasi hijau, variabel dependen yaitu biaya modal, dan variabel intervening yaitu asimetri informasi perusahaan, likuiditas saham, dan resiko yang dirasakan. Selanjutnya, terdapat metodologi penelitian. Yang pertama yaitu data yang digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu variabel independennya adalah obligasi hijau, variabel dependennya adalah biaya modal, variabel interveningnya yaitu asimetri informasi perusahaan, likuiditas saham, dan resiko yang dirasakan.
Selanjutnya terdapat sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu obligasi hijau Tiongkok dari WIND atau WINE per 31 Desember 2020. Panel konseptual obligasi hijau WINE ini menyediakan sebanyak 913 obligasi hijau yang belum jatuh tempo. Lalu sebesar 878 diantaranya dengan nama obligasi hijau, yang artinya terhitung sebesar 96,17% dari 913 obligasi. Untuk mendapatkan sampel yang lebih lengkap, peneliti melengkapi obligasi yang telah kadaluarsa dan dengan label hijau pada nama obligasi. Akhirnya, peneliti membuat sampel awal sebanyak 1057 obligasi hijau. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Yang pertama, regresi logistik. Merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen menurut Ghazali 2018. Lalu selanjutnya ada regresi difference indifference atau DAD. Regresi DAD ini menghitung perbedaan perubahan nilai variabel terikat antara treatment group dan control group dalam periode waktu tertentu menurut Krisianto 2018. Lalu selanjutnya ada uji ketahanan atau robustness test. Robustness test ini merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari error tidak normal atau adanya beberapa outlier yang berpengaruh pada model. Menurut Rian 1997. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Di sini pertama, peneliti mempelajari imbal hasil obligasi hijau relatif terhadap obligasi non-hijau yang sesuai di pasar obligasi Cina. Kemudian melihat keuntungan finansial perusahaan dari penerbitan obligasi hijau dengan menguji apakah ada pengurangan biaya modal yang signifikan setelah mereka menerbitkan obligasi hijau. Di sini yang pertama ada tabel hasil regresi logistik pada obligasi PSM. Di sini peneliti menemukan bahwa metode PSM dapat secara efektif mengurangi bias dan pengaruh dari variabel pengganggu. Oleh karena itu, peneliti dapat membuat perbandingan yang lebih masuk akal berdasarkan sampel yang dirawat dan dikontrol. Selanjutnya, hasil penelitian premi hijau pada tabel 4.2 berikut ini, peneliti menemukan bahwa premi hijau negatif ada secara signifikan di pasar perdana, terutama untuk obligasi berperingkat tinggi yang mencakup 63,35% dari total sampel. Rata-rata premi hijau berjumlah 24,9 BPS dalam sampel total dan 20,7 BPS dalam sampel penerbitan obligasi hijau awal. Selanjutnya, hasil penelitian implied cost of capital setelah penerbitan obligasi hijau. Di sini tabel menunjukkan hasil regresi logistik pada emiten PSM. Untuk mengurangi masalah seleksi mandiri, peneliti melakukan PSM perusahaan ke perusahaan untuk membangun grup kontrol. Regresi logistik dan pencocokan tetangga terdekat digunakan untuk memilih sampel kontrol. Nah, akhirnya peneliti memiliki 77 perusahaan sebagai sampel kontrol. Peneliti menggunakan 3 ukuran berbeda dari biaya modal tersirat untuk mengeksplorasi dampak penerbitan obligasi hijau pada biaya modal perusahaan. Di sini, peneliti menemukan bahwa semua suku silang isu dengan rate memiliki koefisien negatif pada tingkat signifikan 1%, terlepas dari ukuran yang berbeda untuk ICC. Secara khusus, ICC Pasak mengalami penurunan 0,0136 pada tingkat signifikan 1%. ICC MPEG memiliki penurunan 0,0131 pada tingkat signifikan 1%, dan ICC OJN memiliki penurunan 0,0119 pada level signifikan 1% setelah menerbitkan obligasi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal mengalami penurunan yang signifikan setelah penerbitan obligasi hijau di jendela 8 kuartal pasca acara. Selanjutnya, peneliti melakukan uji placebo. Pada gambar berikut menunjukkan uji placebo dengan fabrikasi kelompok eksperimen. Menunjukkan hasil bahwa tidak ada bukti signifikan yang menyeratkan penurunan biaya modal dalam pengujian ini. Ini memperkuat kesimpulan peneliti sebelumnya bahwa penurunan biaya modal tersirat disebabkan oleh penerbitan obligasi hijau. Kemudian berikut merupakan tabel tes placebo dengan waktu penerbitan obligasi hijau semu.
Di sini seperti yang ditunjukkan pada tabel, tidak peduli ukuran mana dari ICC yang digunakan, koefisien estimasi istilah interaksi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa hasil sebelumnya di bagian biaya perubahan model tersirat setelah penerbitan obligasi hijau itu kuat. Dengan demikian, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian terkait mekanisme transisi. Analisis biaya perubahan modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau dan tes placebo menyajikan bukti langsung tentang efek penerbitan obligasi hijau pada biaya modal tersirat perusahaan. Sekarang, peneliti menjelajahi driver dengan menguji hipotesis yang ditentukan dalam kerangka pemikiran. Pada bagian ini, peneliti mengeksplorasi mekanisme penerbitan obligasi hijau yang mempengaruhi biaya modal dengan menguji 3 hipotesis yang sudah dinyatakan. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini menyajikan studi efek mediasi ketika ukuran implied of cost of capital atau ICC dihitung seperti dalam studi Easton 2004 atau ICC PEG. Di sini panel A menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah proksi asimetri informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dan mengurangi tingkat asimetri informasi. Panel B menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah ukuran likuiditas. Hasilnya adalah penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dengan meningkatkan likuiditas saham. Dan yang terakhir, panel C menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah resiko perusahaan. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal perusahaan dengan mengurangi resiko perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji ketahanan. Di sini terdapat tes tambahan menggunakan ukuran ICC yang berbeda. Tabel ini menyajikan studi efek mediasi ketika ukuran ICC dihitung seperti di Easton 2004, yaitu dengan ICC MPEG. Pada panel A, variabel terikat adalah ICC MPEG dan mediatornya adalah asimetri informasi. Dari regresi uji sensitivitas, kita dapat melihat bahwa setelah perusahaan memulai strategi pembiayaan hijau, dapat mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan dan membuat tata kelola perusahaan lebih transparan. Dengan demikian, akan meringankan asimetri informasi dan pada akhirnya mengurangi biaya modal. Selanjutnya, pada panel B, variabel terikatnya adalah ICC JPEG. MPEG dan variabel mediasinya adalah likuiditas. Setelah perusahaan mengadopsi strategi pembiayaan hijau, saham mereka menerima banyak perhatian dan diperdagangkan lebih aktif. Ini pada akhirnya akan menyebabkan ICC lebih rendah. Yang terakhir, pada panel C, variabel terikatnya adalah ICC MPEG dan mediatornya adalah resiko perusahaan. Kebijakan pembiayaan hijau dapat mengurangi resiko lingkungan, peningkatan pendapatan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, dan pada akhirnya mengurangi biaya modal. Selanjutnya, pada tabel 4.9 di sini melaporkan bukti ketika variabel dependen adalah ICC OJN. Panel A menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah proksi asimetri informasi. Panel B menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah ukuran likuiditas. Sedangkan panel C menunjukkan hasil empiris ketika mediatornya adalah risiko perusahaan. Di sini, peneliti mendapatkan temuan empiris serupa dengan yang dilaporkan dalam tabel 4.7 dan 4.8. Secara keseluruhan, temuan dari studi sensitivitas tidak berubah dengan perubahan ukuran yang berbeda dari ICC. Oleh karena itu, hasilnya kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji ketahanan. Di sini ada analisis lebih lanjut berdasarkan WACC. Nah, di sini peneliti juga melakukan analisis untuk memperkirakan biaya modal rata-rata tertimbang yang terdiri dari biaya utang dan biaya ekuitas. Perubahan biaya modal rata-rata tertimbang setelah penerbitan obligasi hijau dan mekanisme transisi asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko yang dirasakan perusahaan di WACC disajikan pada tabel berikut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada panel A, peneliti menyimpulkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan dapat dikurangi dengan mengurangi asimetri informasi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa terdapat efek mediasi dari asimetri informasi pada WACC seputar penerbitan obligasi hijau. Selanjutnya, di panel B, bukti menunjukkan bahwa likuiditas saham meningkat secara signifikan setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Semakin likuid saham, semakin rendah biaya modal rata-rata tertimbang.
pada kolom 3 di panel B menunjukkan pengaruh mediasi likuiditas saham terhadap WACC. Dan yang terakhir, panel C menunjukkan efek mediasi dari risiko perusahaan yang dirasakan pada WACC seputar penerbitan obligasi hijau. Ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan berkurang ketika obligasi hijau diterbitkan dan akhirnya mengarah pada pengurangan WACC. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian ini. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah peneliti menemukan bahwa rata-rata spread hasil obligasi hijau dalam sampel peneliti adalah 24,9 basis poin lebih rendah dari obligasi non-hijau. Ini konsisten dengan argumen bahwa masalah lingkungan dikaitkan dengan biaya pembiayaan utang yang lebih tinggi dan peringkat kredit yang lebih rendah, dan praktik lingkungan proaktif dikaitkan dengan biaya utang yang lebih rendah. Selanjutnya, di sini juga peneliti menemukan bahwa likuiditas saham meningkat, asimetri informasi berkurang secara signifikan, dan resiko yang dirasakan perusahaan berkurang di jendela pasca penerbitan. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa mekanisme strategi pembiayaan hijau mempengaruhi biaya modal perusahaan bekerja setidaknya melalui 3 saluran, yaitu likuiditas saham, asimetri informasi, dan resiko perusahaan yang dirasakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.